Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi di hari ini pada pertemuan ketiga untuk pelajaran matematika kelas 9 GH SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 untuk mulai jam 7 sampai dengan jam 9 nanti bersama Ibu Bulan. Hari ini kita akan membahas operasi bilangan berpangkat dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Semangat ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat serta sifat-sifatnya dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Oke, nah masih ingat kan dengan yang kita maksudkan sifat perpangkatan itu? Nah, di sini kita punya yang ini, yang 5 sifat itu, yaitu sifat perkalian pada bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat, kemudian sifat bilangan berpangkat dipangkatkan, lalu juga perkalian pada bilangan berpangkat, dan pecahan berpangkat. Oke, harus selalu diingat sifat-sifat yang 5 ini, karena akan kita pakai di dalam pengerjaan soal. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk langsung mengerjakan soal dengan menerapkan 5 sifat yang tadi. Nah, kita punya di sini untuk halaman 20 ya, sambil dicek buku paketnya. Ini Ibu ngambil soal nomor 1. Kita punya untuk 1A 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 3. Nah, di sini jawabannya, lihat perhatikan. Basisnya udah sama kan ya, 4. Nah, jadi kita tinggal hanya menjumlahkan pangkatnya aja, yang 6 dan 3. Kita perhatikan di sini, 4-nya tulis lagi, 6 dan 3-nya jumlahkan, jadi hasilnya 4 pangkat 9. Oke, kita lihat untuk nomor B sama juga ya caranya dengan nomor A. Kita lihat nomor C. Kita lihat. Basisnya perhatikan yang samanya hanyalah yang negatif 2,5 dan negatif 25. 4 ini basis yang berdiri sendiri, nggak ada temennya, cukup kita tulis lagi aja. Nah, yang berarti kita tinggal fokus ke menjumlahkan pangkat dari basis bilangan yang negatif 2,5. Nah, kita jadi tulis seperti ini. 4 dikali negatif 2,5 dipangkatkan 4 tambah 7. Oke, di sini Ibu ada sedikit kesalahan. Oke, harusnya ini jadi 4 dikali negatif 2,5 dipangkatkan dengan, betul, pangkatkan 7. Nah, kurang lebih sama untuk soal nomor B, D, E ya. Coba dikerjakan sendiri. Oke, kita lanjut ke halaman slide berikutnya. Nah, kita akan menyelesaikan operasi pembagian pada bilangan berpangkat. Nah, lihat di sini untuk soal nomor 1A ini udah Ibu kerjakan, kasih contoh ya. Kita perhatikan basisnya udah sama kan ya, negatif 4. Nah, kita berarti tinggal fokus ke pangkatnya aja. Yang 1, 5, satu lagi 2. Kita karena dia di sini operasi pembagian, maka kita tinggal kurangkan di sini. Negatif 4 pangkat 5 kurang 2. Jadi hasilnya negatif 4 pangkat 3. Untuk nomor B, C, D, E, F kurang lebih sama dengan nomor A. Cara pengerjaannya ya, hanya memperhatikan pangkatnya aja, kurangi aja pangkatnya. Oke, kita sekarang lihat untuk soal nomor G. Nih, di sini soal nomor G sedikit berbeda. Kenapa? Karena dia basisnya berbeda. Di sini 2, ini 6, ini 4. Nah, gimana kita mengerjakannya sementara basisnya aja beda? Oke, tugas kita adalah membuat pembagian bilangan berpangkat ini menjadi berbasis sama. Caranya adalah, gimana caranya? Tentu saja dengan mengubah bilangan yang lebih besarnya, yang ini kan yang antara 2, 6, dan 4 itu yang paling besar itu 6 dan baru 4 ya. Nah, 6 ini, 6-nya kita ubah jadi gini, difaktorkan ya. Jadi 6 itu kita faktorkan jadi 2 kali 3. 6 pangkat 7 tetap, jadi 2 kali 3 dipangkatkan 7. Kemudian yang 4, yang bawah ini, kita faktorkan menjadi 2 kali 2. Nah,
4 itu 2 kali 2 dipangkatkan 7. Nah, kalau sudah gini kan kita dapat bilangan dengan basis yang sama. Kalau sudah basisnya sama, kita tinggal memperhatikan perpangkatannya aja. Nah, sekarang kita perhatikan pengerjaan selanjutnya. Ini 2 pangkat 7, tulis lagi 2 pangkat 7. Lalu untuk ini 2 kali 3 dipangkatkan 7, uraikan satu-satu jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Yang bawah juga sama, 2 kali 2 dipangkatkan 7, kita tulis jadi 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita, ini kan basisnya udah sama nih, yang 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 7. Nah, kita tinggal jumlahkan aja pangkatnya. Jadi, pangkat 7, 2 pangkat 7 tambah 7 ya, yang ini. Dikali yang ini 3 pangkat 7 per 2 pangkat. Nah, udah sama basisnya, berarti kita tinggal jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat 7 tambah 7. Oke, 2 pangkat, hasilnya 7 tambah 7 itu kan 14. Kali 3 pangkat 7, yang bawah juga sama, jadi 2 pangkat 14. Nah, sekarang kita bagi 2 pangkat 14 dikali 3 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 14. Itu kan jadinya, yang ini kan habis dibagi, jadi 1. 1 kali 3 pangkat 7 itu akan sama dengan 3 pangkat 7. Oke, sampai sini semoga bisa dimengerti ya. Kurang lebih untuk nomor B, C, D, E, F, H, I, J, cara pengerjaannya sama, kurang lebih seperti itu. Coba ya dikerjakan sendiri, nanti kita cek bareng-bareng, kita kumpulkan. Oke, sampai sini paham ya? Karena kita akan beralih ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan menerapkan operasi perpangkatan ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata selain yang kemarin sudah Ibu bahas, kita ngukur volume bak mandi, volume air di bak mandi. Nah, ini juga kita gunakan dalam penulisan notasi ilmiah. Ini biasanya digunakan untuk ukuran atau bilangan-bilangan yang teramat sangat besar dan juga bilangan yang teramat kecil. Di sini kita punya, ini peta ya, ini peta ada di pelajaran IPS kalau Ibu nggak salah. Peta ini kan menentukan jarak antara dua kota atau jarak dua benua, jarak dua negara. Nah, itu kan biasanya satuannya besar, meter, tapi besar. Kayak gini di sini kita punya luas daratan Indonesia itu 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Atau kalau kita tuliskan jadi 1920 miliar. Nih kan perhatikan nolnya banyak ya. Ada berapa nih? 9. Kemudian juga kita di sini punya ini galaksi Bima Sakti. Ini kalau nggak salah ada di pelajaran IPA. Nah, ini galaksi Bima Sakti itu diameternya dari sini ke sini nih. Perhatikan 1,135 kali 10 pangkat 18 meter. Wow, amat sangat panjang sekali, jauh. Oke, nah sekarang kita lihat, perhatikan ya, bahwa penulisan yang seperti ini, dengan menuliskan 0 banyak sekali itu kan nggak efektif, karena menyita waktu yang amat lama dan juga cenderung rentan keliru gitu ya, nulisnya takutnya nolnya jadi kelebihan atau kekurangan. Maka kita di sini menggunakan notasi ilmiah atau yang juga disebut dengan bentuk baku agar lebih mudah menulis, menjaga kesalahan. Nah, sebagaimana fungsi matematika itu juga kan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, membuat jadi lebih simpel, lebih sederhana gitu ya. Nah, tapi untuk notasi ilmiah kita punya syarat di sini. Kita tuliskan dengan A kali 10 pangkat N. Tapi ada syarat tertentunya di sini bahwa A-nya harus lebih dari 1, tapi kurang dari 10. Dengan N-nya adalah bilangan bulat. Perhatikan, A-nya harus antara 1 sampai 10 dan N-nya bilangan bulat. Nah, kita di sini punya contoh soal. Nah, ini ada 8.500.000 nih. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk baku, nah, yang depannya ini harus selalu kurang dari 10. Berarti kita tuliskan 8,5. Nah, sekarang kita ngegeser berapa angka nih ke arah belakang. Jadi, lihat, hitung dari koma di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi ada 6 posisi, berarti tulis kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk 144 juta yang ini
kita tuliskannya jadi 1,44 kali 100 juta atau 1,44 kali 10 pangkat 8. Perhatikan kita menggeser 8 posisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 10 pangkat 8. Begitu juga sebaliknya untuk bilangan yang teramat kecil kayak gini 0,000085 kita tuliskan 8,5. Tapi perhatikan di sini kalau tadi untuk bilangan yang besar tandanya kali, kalau bilangan kecil tandanya bagi. Sama juga kita ngitung berapa posisi ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi kita tuliskan pangkatnya perhatikan jadi negatif karena ke arah kiri. Begitu juga untuk 0,00000144 kita tuliskan jadi 1,44 dibagi ya, bagi 100 juta. Jadinya 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Sampai sini semoga bisa dimengerti. Next. Nah, kita punya contoh soal di sini. Ibu punya soal ini ngambil dari halaman 55. Nah, kita akan jawab untuk nomor 2A ya, lihat di sini. Nah, kita ubah ke bentuk baku di mana belum bakunya di 10,5 karena dia lebih dari 10. Maka kita jadikan ini 1,05 dan pangkatnya jadi nambah karena kan nambah 1 dari yang 10,5. Jadinya 10 pangkat 4. Lalu ini, sorry ya, bukan 3B, ini 3C. 3C. 3C itu 3,25 kali 10 pangkat 5. Diubah ke bentuk biasa, jadinya 3,25 kali 100.000 ya. Jadinya 325.000. Oke. Kemudian untuk nomor 4C, kita lihat nih ada berapa nolnya, tinggal dihitung aja, tuliskan langsung 10 pangkat 14. Nah, sekarang 5D, nah kita akan mengerjakan notasi ya, tapi yang basisnya belum sama ya, nah, beda kan? Nah, kita hanya mengerjakan yang samanya aja dulu. Di sini lihat yang samanya itu kan yang 10 pangkat 16 dengan 10 pangkat 6. Kita fokus ke sana dulu, itu aja dulu yang dikerjakan, ininya boleh diuraikan. Jadi 1,25 dibagi 5 dikali 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 6. Nah, 1,25 dibagi 5 itu kita dapat 0,5 dan 10 pangkat 16 dibagi 10 pangkat 6 itu akan jadi 10 pangkat 16 dikurangi 6, pangkatnya aja yang dikurangi ya. Maka hasilnya jadi sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 10. Nah, perhatikan di sini, ini belum kebentuk baku karena ini kurang dari 1. Harus kita buat lebih dari 1, jadinya 5 kali 10 pangkat 9. Perhatikan 0,5-nya berubah jadi 5, tapi pangkatnya ngurang ya. Ini pangkat 10, ini jadi pangkat 9. Coba untuk nomor yang lainnya, coba dikerjakan sendiri ya. Oke, kayaknya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kita lebih banyak di praktek, kita lebih banyak di pengerjaan soal. Semoga menjadi penasaran. Ibu tunggu pertanyaan ataupun diskusi kalian di forum diskusi ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. See you, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.